Semangat pagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Seperti kalian tahu, gerak itu berdasarkan lintasannya, gerak dibagi 3, gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Sekarang kita mempelajari tentang gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Kita akan mempelajari besaran-besaran yang ada pada gerak lurus dahulu. Besaran dalam gerak lurus itu ada perpindahan dan jarak. Sebenarnya hampir sama antara perpindahan dan jarak. Kalau perpindahan itu termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memperhatikan arah. Perpindahan adalah panjang lintasan dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Sedangkan kalau jarak itu tidak berdasarkan arah karena termasuk besaran skalar. Jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh benda. Misalnya, kalau seseorang berjalan ke barat sejauh 5 meter, kembali ke timur sejauh 2 meter, maka yang dimaksud lintasan, yang dimaksud jarak itu panjang lintasan yang sesungguhnya yang ditempuh benda, yaitu 5 ditambah 2. Kalau perpindahannya diukur dari kedudukan awal dan akhir itu yaitu 3 meter ke timur. Kemudian kita ada juga besaran kecepatan dan kelajuan. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, kalau kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Sama rumusnya antara kelajuan dan kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Kelajuan itu dan kecepatan itu V sama dengan S dibagi T. Ada lagi besaran yang disebut percepatan atau perlajuan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan, termasuk besaran vektor. Kalau perlajuan itu adalah termasuk besaran skalar, perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. A, percepatan atau perlajuan, A itu dari kata akselerasi sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Macam-macam gerak lurus berdasarkan kecepatannya. Gerak lurus dibagi menjadi, yang pertama adalah GLB, gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan, GLB, yaitu gerak lurus yang kecepatannya tetap. Kalian lihat di sini sebuah mobil dalam detik tertentu, misalnya 2 detik, 4 detik, 6 detik dan seterusnya berjalan, kecepatannya sama, kecepatannya tetap konstan, yaitu V, sedangkan jaraknya semakin bertambah, tapi pertambahannya tetap, itu adalah GLB. Kalau misalnya mobil berjalan, olinya menetes, maka tetesan oli, jarak titik-titiknya itu sama, itu adalah gerak lurus beraturan. Berarti apa ciri GLB? Ciri GLB itu adalah lintasannya lurus, gerak lurus berarti lintasannya lurus. Yang kedua tadi kecepatannya tetap. Kalau 40 km per jam di detik pertama, detik kedua juga 40 km per jam dan seterusnya. Kemudian
tidak ada percepatan. Karena kecepatannya tetap, berarti perubahan kecepatannya atau percepatannya sama dengan 0. Rumus dalam GLB itu S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau ini. Atau kalau mencari waktu ya jarak dibagi kecepatan. Kalau kita menggambar grafik pada GLB, jaraknya semakin bertambah, tapi pertambahannya teratur, maka digambarkan berupa garis lurus ke atas. Sedangkan grafik antara kecepatan dan waktu, seperti kalian perhatikan tadi, dalam waktu tertentu kecepatannya konstan terus, maka V digambarkan menjadi garis lurus. Sedangkan percepatannya 0. Kita mempunyai waktu tertentu, tapi A-nya tetap 0 di satu titik. Itu GLB. Sedangkan yang kedua itu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ya, kalian perhatikan kalau mobil berjalan dalam detik kedua kecepatannya misalnya V, detik keempat kecepatannya menjadi 2V, 3V, 4V, 5V dan seterusnya. Berarti kecepatannya berubah tetapi teratur. Kalau mobil bergerak lurus berubah beraturan dipercepat, maka olinya itu menetes, jaraknya makin lama makin jauh. Kalau diperlambat berarti titik-titiknya makin dekat. Berarti apa itu ciri GLB? Ciri GLB karena gerak lurus berarti lintasannya lurus, kemudian kecepatannya berubah, tapi perubahannya secara teratur, kecepatannya berubah beraturan. Kemudian karena berubah beraturan berarti percepatannya tetap. Rumus pada GLB itu VT ditambah V0 plus A kali T. Ya, kalau mencari jarak dalam waktu tertentu, rumusnya V0T plus minus, bisa plus atau minus setengah AT kuadrat. Kalau plus itu artinya gerak dipercepat beraturan, kalau min berarti gerak diperlambat beraturan. Grafik pada GLB, kalau GLBB dipercepat berarti grafiknya S dan T berupa lengkungan condong ke atas karena jaraknya semakin jauh. Waktu V dan T, kecepatan dan waktu, grafiknya berupa garis ke atas. Kalau VO nya kecepatan awalnya dalam titik tertentu. Kalau kecepatan awalnya dimulai dari 0, maka nanti garisnya juga dimulai dari 0 mengarah condong ke atas, ke kanan. Tetapi percepatannya tetap, berarti berupa garis lurus. Kalau diperlambat kebalikannya, grafik antara S dan T berupa lengkung, condongnya ke arah bawah. Jaraknya antara V dan T itu kecepatannya makin turun, grafiknya turun. GLB, GLBB percepatannya sama. Ya, demikian anak-anak pembahasan ringkas mengenai gerak lurus. Nanti contoh soalnya akan kita bahas kemudian. Selamat belajar.